Iya. Ayat 122. Ini dari ayat 121 hingga sampai 126, itu asbabun nusulnya sama. Sama turun di sana. Turun di bukit. Di bukit apa itu? Ini kan perang Tabuk ya. Di bukit Uhud. Ya. Di bukit Uhud ini. Ini cerita perang Tabuk ini. Perang Tabuknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu kaum muslimin ada 950 orang. Kaum musyrikin ada 3.000 orang. Gimana ndak gentar orang hadapi 900 orang, hadapi 3.000 orang? Kalau ndak berkeyakinan mantap benar, pasti mundur ya. Melihat musuhnya lebih banyak. Semboyan orang muslim itu ya, ketemu musuh jangan lari. Kita jangan mencari musuh, tapi kalau ketemu musuh jangan lari. Kalau semboyannya orang sana Jawa Timur, Surabaya, rawi rantas Malang Putung. Ya kita rame-rame berantas dalam kebatilan. Siapa yang menghalangi perjuangan kebenaran tersebut, kita harus berantas. Semboyannya itu. Udah? Udah? Alhamdulillah ya. Udah semuanya? Wakafnya mujur itu ya ini lam alif, ini qaf lam, ini. Benar wakafnya? Baris-barisnya coba. Nah. Sekarang kita bahas tajwidnya. Ilhammat. Zalnya ini dibaca idhar ya. Namanya idhar. Zal, ujung lidah ini dicentelkan ke gigi depan tersebut, atas bawah boleh. Zal, gitu ya, tidak boleh tidak boleh. Tidak ada keluaran desiran hams karena idhar ya. Tidak boleh ya, tidak boleh. Centelkan, ditekan lidahnya. Itu zal, itu ya, itu makhrajnya gitu. Hammat, hamnya dibaca hunah ya, baca hunah selamanya mendengung. Kaidahnya wa hunnatun qad aujabuha abada fil mimi wan nuni idza masyuddida. Itu ya, apabila ada nun yang disabdu, mim yang disabdu atau ditasjid, pasti selama-lamanya dibaca hunah atau mendengung. Idhammat to ya. Tak mati berjumpa dengan to dibaca idgham jing si. Baca mana ya? Idgham jing si ya. Idgham jing si itu ciri khasnya kalau bertemu dengan tunggal jenis. Yang satu jenis itu apa? Ta, dal, to. Itu satu jenis. Ya. Satu jenis. Dot termasuk. Ya. Ta, dal, to. Itu satu jenis. Maka bacalah idgham jing si. Idgham jing si itu jenisnya sama, tidak sifatnya berbeda, makhrajnya juga berbeda. Seperti zal, za, ya. Di situ za, nah itu sama ya.
Itu jenisnya. Jadi caranya baca gimana? Tekankan ke sini. Idhammat ta'ifatani. To-nya dibaca apa? Anam tahu? Baca apa? Mat wajib mutasil. To pada panjangnya itu ada yang katakan 6 harokat, khilafiyah juga sih. Ada yang 2,5 harokat, 2,5 alif, ada 6 alif, 3 alif atau 6 harokat, ada 5 harokat, ada 4 harokat. Yang bahasanya lebih panjang dari mat tabi'i atau mat badal. Ta'ifatani, ya enggak? Ada huruf mat berjumpa dengan hamzah atau alif. Satu kalimat itu disebut atau dinamakan mat wajib mutasil, gitu ya. Ta'ifatani, gitu ya. Kira-kira panjang. Ta'ifah itu artinya pepantan atau golongan, kelompok. Fata mat badal. Minkum non mati berjumpa dengan kaf dibaca ikhfa. Minkum. Mim mati berjumpa dengan hamzah atau alif dibaca idhar syafawi. Jadi kalau idhar itu ya jelas. Minkum tidak boleh. Minkum tidak boleh, ya, tidak boleh ditekan, ya, tidak boleh ditekan. Ada tekanan. Ang tafsyala. Non mati berjumpa dengan tak dibaca ikhfa. Tafnya dibaca idhar, dibacaan idhar. Fa ini taf syala. Fa ini di sini fa, ya. Fa. Kalau waw agak menyonyong. Waw gitu. Fa gitu. Ang taf syala itu lanya dibaca namanya itu mat apa namanya? Mat infat ini namanya. Ya, namanya mat infat. Tanwin pada waktu kalau kaidahnya di dalam alfiyah itu nahwu itu tanwin apabila di tengah waqaf, ya, ada waktu waqaf atau berhenti, maka tanwin tersebut diganti dengan alif. Ang tafsyala, tidak boleh ang tafsyalan lagi tapi ang tafsyala, ya. Tapi ini kalau berhenti, Pak. Kalau berhenti, waqaf kan berhenti, yang tengah waqaf. Tapi oleh karena di sini ada sighat fi'il amr, ini namanya sighat bentuk daripada kalimat fi'il amr itu di situ. La artinya tidak. Jangan, no way. Ya. Bahasa India kan nahi. Bahasa kita kan naha. Nahi itu bahasa India. Bahasa kita, bahasa Arab itu naha. Nahi itu dibaca, naha itu dibaca imalah. Nahi berarti enggak, jangan gitu. Weno. Kalau bahasa Bali weno. Sini dulu. Ini namanya ya? Ya, fal yatawakkalul mu'minun ya. Kalil mu'minun. Ya. Masalah ya. Oleh karena di situ ada waqaf la waqaf tidak boleh berhenti di situ, maka diteruskan. Nah, akhirnya menjadi apa? Yang tadinya mat infat, akhirnya ya ada mat infat akhirnya menjadi tanwin berjumpa dengan waw, bacaan apa? Baca idgham biguna. Jadi ang tafasyalau gitu. Walaupun wawunya itu tidak ada sabdunya, tetap dibaca idgham bigun. Nah, karena tanwin berjumpa dengan huruf yanmu ya nun mim waw. Ya, jadi waw gitu. Ang tafasyalau wallahu waliyuhuma gitu ya. Itu. Wallah
lam jalalah jatuh setelah huruf yang digaris fathah, maka lam jalalah tersebut dibaca tafkhim. Wallahu, wallahu, Allah, jangan dibaca Allah, Allah enggak, jangan. Melafadzkan Allah, alif itu bibirnya tersebut jangan diikutkan Allah, alif, alif, alif. Ini Allah, Allahu Akbar gitu ya. Tidak Allah, Allah enggak, ya. Allahu Akbar. Wallahu waliyuhuma, wali dibaca it, huma, huma. Nah ini dah tetap dibaca mat, ya, dibaca mat tapi i. Terus wakaf itu lebih bagus berhenti, lebih utamanya berhenti dibandingkan ini. Kalau ini lebih utama diteruskan, ya enggak, tidak boleh berhenti di sini. Berhentinya di sini lebih utama. Anta fasyalau wallahu waliyuhuma gitu. Wa 'alallah lam jalana seperti ini ya. Dibaca tafkhim, akhirnya tebal. Ya. Wa 'alallah ya. Fal yatawakkalil. Falnya lamnya lam fi'il, ini lam fi'il. Biasanya lam fi'il itu jatuh pada tengah-tengah kalimat. Ya. Di antara huruf hidup. Namanya lam fi'il, hukum bacaannya idhar. Dibaca idhar, ya. Hukum bacaannya idhar, artinya jelas. Fal yatawakkalil, tidak boleh fal yatawak. Tidak ada yang namanya bacaan idhar itu tidak ada suatu tekanan, relax. Ya. Relax. Artinya itu slow saja. Ya. Fal yatawakkalil gitu. Minkum, tidak boleh minkum. Fal yatawak, tidak boleh. Harus fal yatawakkalil mu'minun. Waknya dibaca idgham. Linnya lam ini lam qamariyah, ini namanya idhar qamarih atau idhar qamariyah atau lam ta'rif. Berjumpa dengan mim pasti dibaca idhar. Namanya idhar qamari, ya, idhar qamariyah atau lam ta'rif, ya, hukum bacanya idhar. Fal yatawakkalil mu'minun, mu-nya dibaca idhar halqi. Mu'minun dibaca mat aridi sukun. Matnya mana? Huruf matnya. Mat itu apa? Huruf yang harus dibaca panjang. Kalau bahasa Arab itu namanya dawamun, artinya manjangkan. Tapi kalau bahasa huruf yaitu memanjangkan kalimat atau memanjangkan huruf yang harus dibaca panjang, itu istilah bahasaan mat tersebut panjang. Ya, arid disukun, arid artinya datang baru, sukunnya mana? Lah ini kan nun itu yang terakhir kan hidup. Karena berhenti, karena tingkah wakaf, maka nun tersebut disukunkan, dimatikan maksudnya. Untuk mengetahui bahwa di sini ada huruf hidup, sukun nih, apa nun yang ini, untuk ini di sini ada huruf hidup, ya enggak? Maka panjang bacaannya, suaranya tersebut lebih dipanjangkan, ditambah harokatnya. Falyatawakkalil mu'minun, gitu caranya, ya. Itu alasannya. Ada yang mau tanya tentang tajwid, boleh? Ya, silakan. Nah, ta berjumpa dengan to, dia baca idgham jing si. Ta dengan to ini satu jenis. Ta, dal, to, ya enggak? Ini satu jenis. Kalau satu jenis itu maksudnya satu jenis suaranya, bukan makhrajnya. Satu jenis ini berjumpa namanya, ini kan idgham. Kalau ini kan bertemu dengan ini kan diidghamkan. Idgham artinya memasukkan huruf bacaan yang pertama, dimasukkan huruf bacaan yang kedua, dilebur huruf yang pertama, dilebur yang kedua. Ya, maka itu disebut idgham namanya. Karena ini sama-sama keluarannya ada ta, to, ya enggak? Ada jenisnya itu, ya, tapi beda makhrajnya. Jenis durian apa? Durian montong, durian apa, dan lain sebagainya jenisnya durian. Pekawis termasuk jenis.
jenis. Nah, tapi beda kubunya, beda alurnya gitu, beda maksudnya beda sifatnya. Satu jenis tapi beda sifatnya, ya. Maka dinamakan idgham jingsi. Tak bertemu dengan tak berarti idgham mislen. Tak bertemu dengan to, tak bertemu dengan dal berarti idgham jingsi. Tak bertemu dengan dot termasuk idgham jingsi. Ada tekanan gitu. Tak, tok gitu. Ya. Tok termasuk huruf itba atau huruf isti'la. Huruf isti'la itu huruf tafkhim, huruf yang harus dibaca tebal. Idhammat ta'ifatani minkum an tafashalau wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya, ulang ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mudah-mudahan paham ya? Ini ya. Ya, paham ya? Ya, namanya idgham jingsi ya. Ilhammat ta'ifatani minkum an tafashalau wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya. Mudah-mudahan ya. Ayo baca. Boleh. Baik. Allah. Allahu akbar. Huma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Allah. Allah. Huma. Syalau dan hadza syalau Allah. Jabir As-Salim.
Allah. Sadaqallahul azim. Ya. Kami ulangi ya, mudah-mudahan paham ya. Idhammat to. Ini agak ditekan ya. Idhammat to. Mat to. Seakan-akan ada durasinya. Ada durasinya ya. Idhammat to, jadi ada durasi. Mat ta'ifatani minkum an tafashalau wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya gitu ya, kira-kira gitu ya. Mudah-mudahan. Siapa yang belum paham? Tajwid? Kalau tidak kita lanjutkan nasirannya. Jadi ini sejarah daripada perang Uhud. Perang Uhud, Nabi Muhammad SAW pergi dari Madinah meninggalkan anak istri, meninggalkan istri, keluarganya, pagi-pagi buta, pagi-pagi buta sampai ke Bukit Uhud. Di situ Rasulullah SAW memandu peperangan perang Uhud. Karena perang itu letaknya di Bukit Uhud, jadi dinamakan perang Uhud. Perang Uhud itu sekelompok golongan orang Muslim ada 950 orang kira-kira. Ya. Terus golongan kaum kafirin, musyrikin ada 3.000 orang. Nabi Muhammad SAW berangkat menuju ke Bukit Uhud dengan hati yang was-was. Was-wasnya apa? Melihat prajurit, melihat tentaranya sedikit, tapi dengan kemantapan hati diteguhkan oleh Allah Ta'ala. Maka Nabi Muhammad SAW berangkat menyusun strategis peperangan. Jadi Nabi Muhammad SAW tidakkah pandai berdiplomat atau pandai tata negara atau perdagangan perekonomian, itu tidak juga. Tapi beliau tersebut juga pandai strategis dalam peperangan. Pengaturan dalam peperangan supaya bagaimana letak-letaknya supaya benar-benar ideal untuk melawan musuh, supaya musuh tersebut kocar-kacir, tunggang langgang menghadapi itu. Masalah apa itu? Banyaknya golongan atau banyaknya tentara dan sedikitnya tentara itu tidak menjadi suatu patokan kemenangan. Orang besar melawan orang kecil, belum tentu orang kecil itu kalah. Contohnya Jepang. Jepang itu coba apa? Negara kecil tapi bisa menjajah negara besar. Cina dijajah oleh Jepang. Bahkan hampir semuanya negara hampir dijajah oleh Jepang. Cina negara besar tapi sempat bisa dijajah oleh Jepang. Padahal Jepang kan kecil negaranya. Kalau kita lihat. Jadi patokan kemenangan seseorang bukan karena canggihnya alat peperangan, karena banyaknya kubu, karena banyaknya prajurit tersebut, tidak mesti, ya. Karena semuanya itu pertolongan dari
Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya dari pertolongan dari Allah taala. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak orang yang sedikit bisa mengalahkan golongan yang besar. Ya, orang kecil bisa mengalahkan golongan yang besar, ya. Karena ikionya, ya. Orang sakti bisa dikalahkan dengan orang yang pintar dan picik. Benar enggak? Sesakti apapun kalau orang itu apa adanya bisa dikalahkan oleh orang yang picik dan pintar. Ya, nanti itu. Jadi tidak semuanya. Makanya disinilah turun Allah ayat nih, ayat-ayat nih. Turun, begitu turun ada dua golongan, ya. Idhammat ta'ifatani minkum ang tafsyalah. Ketika mereka tersebut mau mengundurkan diri. Mau mengundurkan diri, siapa ta'ifatani yaitu dua golongan. Dua golongan yang mau mengundurkan diri apa? Karena ajakan bujuk rayunan orang-orang munafik yaitu Abdullah bin Ubay. Ya. Orang dari Bani Salamah dengan Bani Harisah. Sebagai sayap kanan dan sayap kirinya perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Bukit Uhud. Ya, Abdullah bin Ubay tersebut membujuknya. Kata Abdullah bin Ubay kayak bilangnya gini, kamu mau bunuh diri apa melihat itu musuh itu banyak sekali. Nah, kalau orang munafik itu menghadapi musuh yang begitu banyak karena keteguhan hatinya itu dihilangkan oleh Allah Taala, jadi dia itu memiliki penyakit judam, jirim. Atau itu pengecut. Kalau orang munafik itu pengecut. Benar. Orang pengecut. Takut mati. Takut mati. Maka Allah Ta'ala jabut dengan itu. Namanya Abdullah bin Ubay. Tapi ikut peperangan. Begitu melihat tentara kaum kafirin itu lebih banyak, dia itu akan mengundurkan diri dan membujuk kepada dua kubu tersebut. Untuk apa kita itu mau berperang sementara lawannya itu lebih banyak daripada kita? Itu kita mau apa? Anak cucu kita itu gimana? Itu istilahnya apa? Akhirnya datanglah Abdullah bin Salamah tersebut, ya. Datanglah, jangan kau istilahnya apa? Jangan kau ikut bujuk rayu itu Abdullah bin Ubay tersebut, tidak boleh itu. Ya, tidak boleh. Kita lillahi kalimatilah membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan meneguhkan dua golongan tersebut. Yaitu dari Bani Salamah dengan Bani Harisah. Diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maunya mau mundur itu. Melihat keadaan itu mau mundur. Begitu mau mundur akhirnya ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kita berperang melawan orang kafir. Kita melawan membela agama Allah taala, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita maju bareng-bareng sama-sama. Hanya dua kubu tersebut Allah taala tetapkan hatinya, teguhkan hatinya sehingga dia itu menetapkan memilih untuk membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada mengikuti Abdullah bin Ubay tersebut. Akhirnya dua-dua tersebut sebagai pemanah, sebagai sayap kanan dan sayap kirinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjuang di dalam bukit Uhud tersebut. Minkum dari golonganmu Muhammad, dua pepantai itu, dua golongan itulah dari golongannya Nabi Muhammad itulah itu. Ya, Bani Salamah dengan Bani Harisah. Ang tafsyala karena takut, merasa takut itu gentar melihat musuh lebih banyak dari kita. Coba kita itu melihat musuh lebih banyak dari kita. Kita kecil melawan musuh yang lebih tinggi, lebih kekar, lebih badannya tinggi, kekar badannya besar. Orang kecil, orang cebol tuh gini. Gimana menghadapi itu? Hah? Ya dah. Kencing-kencing kita dah. Lari terbirik-birik kita ini. Ya dah. Smackdown langsung dikeredek, habis gitu. Tapi oleh kepintaran karena oleh Allah Ta'ala tetapkan hatinya, meneguhkan hatinya tersebut, maka dia itu semangat juangnya itu luar biasa tingginya. Jadi orang Islam itu begitu. Kenapa orang Islam itu kalau ada perang fisabilillah dia menginginkan mati syahid? Karena ada keteguhan hatinya. Allah Ta'ala teguhkan hatinya sehingga dia itu rela berperang. Biarpun mati syahid itu. Dia mempunyai keteguhan hati. Orang Muslim itu begitu. Tapi kalau orang-orang kafir, orang musyrikin itu tidak mempunyai itu. Karena Allah Ta'ala cabut keteguhan hatinya tersebut sehingga dia itu menjadi pengecut. Menjadi penyutup. Maka orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu kalau perang dengan adu Arab dengan orang-orang Muslim dia itu kalah.
Namanya orang muslim itu di mana-mana ditakuti sebenarnya. Lah caranya untuk mengempur orang muslim di hadapan, berhadapan-hadapan itu takut, tidak berani dengan cara diplomat, dengan cara politik, dengan cara ekonomi, dengan cara macam-macam ini. Bagaimana tujuannya supaya orang muslim itu dari depan tidak mempan, dari belakang. Dari belakang tidak mempan, dari tengah-tengah, dari dalam. Kau menyusuplah ke sana. Lah sekarang banyak sekali orang muslim kayak gitu. Disusupi di tengahnya supaya orang muslim hancur. Angtap salah. Wallahu waliyuhuma. Ingatlah bahwa Allah Ta'ala itu sebagai penolong daripada orang muslim tersebut, daripada golongan tersebut. Jadi jangan takut, Allah Ta'ala itu penolong kita. Kalau kita itu menghadapi kesulitan, misalnya orang Indonesia itu perang kepada, misalnya perang dengan Cina atau perang dengan yang lainnya itu, yang memiliki pasukan perangnya yang lebih banyak, alat-alat istanya itu lebih canggih-canggih, jangan takut. Karena kita mempunyai semangat juang. Orang muslim mempunyai semangat juang, jangan takut. Ya, kemenangan seseorang bukan karena disebabkan alat-alatnya yang canggih atau istilah golongannya yang lebih banyak. Tapi kemenangan seseorang itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala akan mengutus, akan membantu umat muslim. Ya enggak, 3.000 apa 6.000 malaikat itu akan diutus oleh Allah Ta'ala untuk membantu orang-orang muslim tersebut dalam peperangan Uhud. Sehingga dicabut kembali karena ajakan tadi itu. Allah Ta'ala mantapkan dua kubu tersebut, hatinya akhirnya bersemangat juang itu tinggi, melawan lagi. Wa 'alallah, dan atas Allah Subhanahu wa taala falyatawakkalul mu'minun, maka sayugjanya orang-orang mukmin tersebut harus bertawakal, pasrah diri, berjuang ridha Allah Ta'ala, berdoa, berjuang, berdoa, begitu. Jangan kita itu pasrah tapi tidak mau berjuang, tidak boleh. Ya, kalau mau hidup itu perjuangan. Kalau mau hidup harus berjuang penuh pengorbanan. Kalau tidak mau berjuang, jangan berkorban. Kalau tidak mau berkorban, mati saja. Ya, karena hidup itu perjuangan. Kalau mau sukses harus berkorban dan berjuang. Ya, kalau mau merdeka memang harus gitu. Kalau menegakkan suatu keadilan harus berjuang. Berjuang apa? Milihlah banyak demo, banyak apa dan lain sebagainya. Ya, harus keadilan supaya ada bangkit tersebut. Intinya bahwa orang muslim selalu menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam apapun situasi dan kondisinya apapun. Lebih-lebih menghadapi musuh yang bukan agamanya seperti kita itu. Kita menghadap kepada Allah Ta'ala. Itu orang-orang yang beriman harus bertawakal. Jangan mengakui kita. Kalau orang-orang kafir kan mengandalkan alat-alatnya. Oh, alat-alatnya canggih pasti menang ya. Tapi kalau orang muslim enggak. Pada waktu orang muslim itu, pada waktu tengah itu, orang muslim itu yang pimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alat-alat perangnya itu tidak memadai, jauh kalah dari orang-orang musuhnya tersebut, ya, jauh, ya. Dengan itulah Allah Subhanahu Wa Taala meneguhkan orang muslim. Mudah-mudahan kita semuanya diteguhkan oleh Allah Taala sehingga demi perjuangan kita, ya, demi siarnya agama kita, masjid kita itu sebuah siar. Ya, kita selalu takliman, selalu meramaikan masjid, itu termasuk itu perjuangan. Jadi Allah Ta'ala teguhkan hati-hati kita itu supaya istiqomah. Bagaimana Allah Ta'ala teguhkan istiqomah. Karena istiqomah yanalul karomah, begitu, akan mendapat karomah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita semuanya ya teguh hatinya, Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan zakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'ama wa yakafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang baili jalalika wa andi min sultanik. Allahumma ghafir lana dunubana wa liwalidina al-masyana alaikhanina wa lima'alina jamil muslimina asmat mu'minina wal mu'minat. Allahumma ya Allah yasir lana fi umritin wa dunya wal akhirana ka'ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati Ibrahim alaihi salam wa fir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi sairil badani dhahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata mamal afiyah wa ghina anin nas ya Allah. Allahumma salimna min afati dunya wal akhirah fitnati ma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'na minal bala wal waba wal ghala wal fasya wal munkar wa syadaidal mihanal fitana wal amrat asma la yadfa'uka ghairuk.
Allahumma kshifana minal bala'a wal waba'a wal qala'a wal fasya wal munkar wasyadaidal mihanal fitana ala amrata summa la yakshifuka ghairuk. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan 'indal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut ya Allah wa najatan minan nar wal afa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi washabihi wa baraka salam. Da'wan fi subhanakallahumma tahiyyatun fi salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tutup dan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.